Kaisar ini marga-regar nih. Nah, jangan-jangan apa marga-regar, kalau marga-regar kalahnya terus. Bukan itu. Yang kutanya, Bu, apanya yang dikosongkan oleh Tuhan? Tuhan mengosongkan diri, apanya yang dikosongkan oleh Tuhan gitu? Tuhan maksud istilah itu istilah mengosongkan diri loh Bang, itu istilah loh Bang. Aku udah bilang kan, ayat-ayat Alkitab ini banyak bahasa-bahasa istilah yang harus taunya tuh harus yang ada Roh Kudus, betul Bang Degol? Ya, Minta Roh Kudus Kaisar harus doa ini. Abang ini. Doa sama Allah supaya dituntun sama Roh Kudus. Enggak gitu, Bu. Kalau banyak istilah, ngapain lah? Ini kan firman Tuhan. Jangan mengistilahkan firman Tuhan, nggak baik. Betul. Nah, makanya firman Tuhan bilang, Yesus bilang, siapa yang punya telinga, baiklah dia mendengar. Nah, gitu Bang. Jadi maksudnya artinya itu, walaupun bahasa-bahasa istilah, kiasan atau apa, itu harus bisa diterjemah di dalam pikiran kita. Makanya perlu teologi ya, pendeta yang bisa mengartikan, menerjemahkan apa yang isi dalam Alkitab ini. Nah kalau abang cuma, oh ini, misalnya abang bilang, jangan membunuh. Jangan, contoh lah bang ya, jangan membunuh. Abang cuma bisanya bilang jangan membunuh. Padahal artinya membunuh itu tusuk orang mati itu membunuh. Nah, itulah contoh. Padahal ini istilah bang, jangan membunuh ini. Jadi jangan membunuh, membenci saudara kita pun tetap itu membunuh. Jadi dalam satu ayat Alkitab ini bisa diterjemahkan di dalam sampai ribuan arti bang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Jadi mintalah Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Oke. Bentar Bang Kaisar. Betul kan Bang Degol? Ya betul. Izin Betul Bu Presiden. Izin ya, semua izin. Berarti kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya imani saja. Yuk lanjut. Saya Ya, cuman kembali kan, Bang. Bentar Bang. Cuman kan Tuhan Bang, mengosongkan diri Bang. Apanya yang dikosongkan Tuhan? Tolong dijawab. Itu kan aku bilang istilah tadi, abang ini janganlah kau kejar-kejar kayak gitu bang. Mengosongkan diri maksudnya gini loh. Cuma Bang Kaisar, kesimpulannya tetap satu, imani Bang, udah saja. keluar kata aku ini bang, udah keluar borek ini bang, regar sini bang. Kalau korek dikosongkan gasnya. Bang Kaisar jangan maksa kali. Kalau memang abang memaksa harus tahu. Memang seperti bilang Bu Presiden tadi itu, Bang Kaisar harus punya Roh Kudus supaya tahu. Iya bang, ya bang. Enggak, yang kutakutkan Bang, roh halus nanti yang datang. Enggak gitu. Kalau Bang Kaisar mintanya sama Allah diberikan Roh Kudus ya. Itulah. Allah itu kan maha kuasa, enggak mungkin dikasih roh halus. Allah itu kan maha kuasa, maha kasih gitu loh. Bang Degol udah aku bilang tadi, hanya ada dua roh di sini, Roh Kudus dan Roh Kudus. Gini Bu ya. Kita sekarang kembali. Kalau Ibu tadi dan abangku ini mengatakan, Abang Kaisar harus percaya dengan Yesus. Aku percaya Bang dengan Yesus. Karena kenapa? Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Bukan aku. Ya, betul. Pertanyaanku, Yesus ini Tuhan di mana coba? Saat dia jadi manusia dia bang. Nah, saat dia jadi manusia dia nah, padahal dia itu Yesus, dia itu Allah itu sendiri bang. Sampai imani aja kelar. 3 jam lalu aku jawab itu. Enggak, di mana? Di bumi atau di langit atau di apa gitu? Nanti ku ajak dosen teologi lah ngajar abang ini bang. Berarti ibu dan abangku ini membantah Yesus, melawan Yesus. Bukan Bang Kaisar. Pas yang dibilang Bu Presiden tadi itu. Jadi ketika Yesus di dalam hakikatnya sebagai kemanusiaannya, ya Bapa itu disebutnya Tuhan gitu. Dia bilang Bapa, memang iya. Bapa, Tuhan, penguasa. Kayak gini lah bang, abang ini Ya kan teman-teman yang di bawah siapkan botrek sama parameknya. diri abang lah dulu ya kan, diri abang lah. Keluar
keluarlah roh kudus dari diri abang itu, ya kan? Malas lah, nggak CS. Gini Bu, aku nggak mau membantah Yesus. Kenapa? Ketika aku bantah Yesus, aku jadi orang makan plastik pinggir jalan, berbicara dengan tiang listrik, ya kan? Bercakap-cakap dengan batang kelapa, nggak mungkin. Kenapa? Menurut Matius 11:25, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Yesus ini Tuhan di mana gitu. Aku kembalikan sekali lagi. Yesus itu adalah sosoknya manusia, tapi dia Allah juga, Bang. Nah, kayak gini, Bang, contohkanlah dirimu ini. Di dirimu ini kan ada tubuhmu. Dahsyat kan, Paramex 1 truk. Saat abang meninggal, mati, modar, siap. Jadi, ya, pergilah roh abang dari diri abang itu kan, ya kan? Nah, makanya gentayangan itu di kuntilanak di kuburan itu, itu maksudnya kayak gitu. Nah, Zombie. Nah itulah roh kudus. Kalau nggak mau dengar omongan aku, saya. Langsung ketawa-ketawanya. Yang di bawah yang bingung pusing minum sediakan panak. Yang pusing di bawah minum Kaisar panak. dengarlah. Iya, Bang Kaisar dengarlah sikit. Jadi kalau misalnya contohnya abang ini di diri itu kalau meninggal istilahnya maaf cakap lah bang ya, mau meninggal abang kan keluar roh abang dari diri abang kan? Mayat, jadi mayat. Jadi mayat abang, tapi kan ada roh abang, roh dan jiwa abang kan itu keluar dari diri abang. Ketika Yesus keluar keilahiannya, apakah Yesus mayat? Nah waktu dia dibunuh dia jadi mayat memang. Tapi itu sosok dia manusia bang, sosok manusianya. Ya, sosok manusianya itu. Lama-lama aku banting di HP. Siapa yang banting HP ini? Lama-lama. Jadi waktu Yesus disalibkan sampai mati di kayu salib, itu ada Bapak enggak? Jadi gini ya abang-abangku, kakakku ya, aku sayang sebenarnya ya. Kami pun sama. Nah, aku sayang Pak. Kenapa? Kakak selalu membantah perkataan Yesus. Enggak. Aku sayang. Enggak membantah bang, enggak membantah perkataan Yesus. Perkataan abang aja yang aku bantah. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, kenapa kakak membantah Yesus itu Tuhan? Kenapa? Yesus itu kan Tuhan bang. Nah, sementara kata Yesus, Tuhan itu Bapa. Saat dia jadi manusia, saat dia di bumi. Ini dia kakak yang membantah Yesus, makanya aku sayang sama kakak. Saat dia di bumi. Iya kan? Aku sayang sama kakak, selalu kakak bantah Yesus. Coba kembalilah, patuhi apa perkataan Yesus. Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Dia mengatakan aku hanyalah utusan penyampai pesan-pesan messenger daripada Bapanya. Kayaknya bukan Tuhan langit dan bumi lah bang. Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Iya, betul. Ya, jangan Tuhan langit dan bumi abang bilang jangan abang. Jadi kenapa ibu coret Matius 11:25? Apa yang coret bang? Ya, di Matius 11:25. Gara-gara Bang Kaisar yang coret kali. gara-gara abang jadi rajin aku baca Alkitab.
Makin kuat imanku abang bikin. Matius berapa tadi bang? Matius 11:25. Kenapa kakak bantah lagi? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ah, benar. Bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, disembunyikan lagi kepada orang-orang yang bodoh kan? Diberi pemahaman kepada orang yang pintar, orang yang mau berpikir bahwasanya harus dipikirkan Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Bukan, Makanya jangan dibantah. bukan itu artinya itu abangku. Aduh. Coba apa arti? Apa artinya? Abang ngasih ayat Alkitab seponggol-seponggol. Bisa lah kayak gitu. Bacakanlah bang semua supaya jadi dosen teologi ya bang. Yang mengajari dosen pun ketika diskusi sama Kaisar, memang betul Bu, nggak ada jawaban. Tetap Yesus itu tetap dibantah gitu Bu. Itu yang jadi apa? Yang jadi sedih kita melihatnya. Selalu dibantah Yesus, selalu dibantah apa perkataan Yesus. Sebenarnya bang kealahan itu nggak mesti didebat bang. Nggak mesti didebat itu. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Ini abang bukannya Allah hadir lagi di sini. Udah Roh Kudus tadi lah jadinya. Jangan. Nah, jadi gini Bu, Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah Bu? Satu. Ya, Tetap berarti satu. Nah, itulah pemahaman orang abang tadi yang jadi salah. Ditunjukkannya 3 HP, 1 HP. 2, 3. Kok 3 nih Bu? Ini sama-sama HP kan katanya. Iya betul sama-sama HP. Tapi nggak bisa kayak gitu banget. Satu HP, jadi satu HP adalah di dalam satu HP-nya sendiri, yang satunya bunyinya sendiri, dan yang ketiga isinya sendiri. Bukan berarti 3 HP bang. Sama seperti matahari. Ku contohkannya dulu matahari ya bang, sama abang. Matahari itu matahari sendiri, yang kedua sinarnya, yang ketiga panasnya. Apa abang bisa pisahkan itu dari panas dari matahari itu? Bisa. Jadi salah bang, matahari itu udah memang ada teriknya, ada panasnya, ada sinarnya loh. Bukan Bu, matahari itu di atas, panasnya ke bawah Bu, berpisah. Sumber panas ya dari matahari. Yang panas ini berpisah dengan matahari Bu. Enggak, Karena kepanasan. ketika kita naik ke Bu, bentar Bu, ketika kita naik ke atas dingin Bu. Tambah ke atas tambah bersalju Bu. Enggak ada karena ketutupan saljunya itu. Ah, itu dia. Ketutupan saljunya itu bang. Ada ini, adanya awan di atas sana. Lalu pas pesawat, melewati apa? Melewati kabut. Nah itunya itu. Jadi awannya harus dibersihkan gitu ya supaya cahayanya sampai ke bumi. Iya. Oke Bu ya. Bu, sekarang Ibu buka ya kan kitab Ibu. Ini kan dengarlah firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan hikmat ya. Sekarang Ibu buka Yohanes 14:10 Bu. Iya. Berapa? Yohanes 14:10. Yohanes 14 ayat 10. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Nah, kenapa? Aminlah itu bang. Apa pula Sudah abang? benar itu ayat. Nah, Oke dah. nah. Ah.
Kalau memang itu marga Siregar, Bang Kaisar tunggu dulu Bang Kaisar. Bang Kaisar marga apa? Regar bang. Iya kan, betul tebakanku kan. Nantilah. Makanya ngalah-ngalah dia sikit sama IP-nya di sampai tadi Bang De Gaulle. Elek Marboru. Baru. Jadi gini, ya kan? Ketika tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, ini Yesus, bahwa aku di dalam Bapa, ya kan gini. Dan Bapa di dalam aku, kata Yesus, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Amin nggak? Amin. Kan udah aku bilang sama abang pun kayak gitu. Amin. Baik. Abang tubuh, roh dan jiwa kayak mananya? Jangan balik bang. Ini. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi ketika disalib, Ya. ini siapa yang disalib? Yesus Bapaknya kemana? di surga. Loh, tadi udah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi itu kan bang, itu yang Dalam kedagingannya yang disalib. Aduh, bang setelah dibantah lagi. bukan dibantah bang, itulah aku bilang kalau nggak ada Roh Kudus itu kayak gitu, abang apa bang? Kayak ngejek Allah yang Maha Kuasa. Bu, kakakku Ito atau Ito ya Ito gini toh. Oh. Inilah yang kita sayangkan ya kan. Kenapa aku sayangkan? Karena Bapa itu kata Yesus lebih besar daripada Yesus. Yang mengutus Bukan itu pemahaman abangnya itu lebih besar. Pemahaman bentar dulu, lebih besar yang mengutus daripada yang diutus kata Yesus, ya kan? nggak ada dia bilang gitu bang. Nah, orang yang utusan, yang mengutus, utusan tidak lebihlah besar daripada yang mengutus. Pemahaman abang kan? Bukan. Baca Yohanes. Yohanes berapa bang? Kakak itu aku nggak pernah baca kitab rupanya. Yang mengutus itu lebih besar daripada yang diutus. Yesus itu utusan. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusannya. Yang mengutus tidaklah lebih besar daripada yang diutus. Ini kata Yesus. Analogi Bu. Oke lah bang. Oke lah. Ini Bapa, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Ketika Bapa di dalam aku gimana nih? Karena lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Gak muat. Bang, udah ku bilang dari atau gini. Jangan abang tumpah-tumpahkan nanti gantung abang. Enggak, atau gini. Gini bang, begini. Udah ku kasih contohnya tadi sama abang, ku contohkan matahari. Contohkan lagi. Ku contohkan Bang Kaisar. Ku contohkan diri abang tadi. Izin Bu Presiden izin lah, boleh. Boleh siap Bang. Lanjut. Bang Kaisar gini deh Bang Kaisar, kita analisanya ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus katanya. Aku dan Bapa adalah satu ya kan? Iya. Penjelasan selanjutnya Bang Kaisar, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Jadi yang dikatakan itu di situ itu adalah perkataan yang dikatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi dalam diri Yesus juga terdapat Bapa, tapi bukan Bapa. Bapa itulah yang melakukan pekerjaannya melalui diri Yesus. Karena apa? Yesus yang adalah firman itu tidak dapat berkata-kata sendiri. Bapa yang berkata-kata dan melakukan pekerjaannya melalui Yesus. Gitu loh Bang Kaisar. Iya. Apabila kita memaparkan sesuatu di luar daripada yang tertulis dari kitab, kita bidat, kita sesat Bang. Ya. Amin nggak? Amin kan? Ya. Yang abang jawab tadi Bang, di luar daripada yang tertulis, abang bidat.
Kan sudah dikatakan di situ, Bang. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Yesus itu dikatakan bahwa perkataan Allah itu tidak dikatakan oleh Yesus sebagai firman, tapi firman itu harus keluar dari Bapa. Nah, berarti firman dan Bapa sudah berpisah, Bang ya? Nggak nyatu Tidak, lagi. Ya, bukan berpisah, satu. saat ada Yesus. Tetap satu. Ya damai dulu lah itu. Apa beda-beda? Keluar yang dikatakan di situ, Bang Kaisar, keluar yang dikatakan di situ bukan keluar seperti yang Bang Kaisar bikin tadi, mancis di dalam gelas tadi terus keluar dari gelas, tidak ya. Bang, bisa kita Keluarnya itu dari konteks dikatakan- lain, Bang. Bisa kita bahas dari konteks lain. Kenapa Yesus itu turun ke bumi lalu dia disalib? Kenapa kita nggak bahas yang itu? Dari tadi Yesus Tuhan Yesus udah dijelasin itu berkali-kali sampai jutaan kali, Bang. Iya kan, nggak paham juga itu karena nggak ada Roh Kudus itu tuh, Bu Presiden. Jadi maksud aku, cobalah dulu konteks lain. Kenapa Yesus itu turun ke bumi? Ya, Coba Bu Presiden, karena- Bu Presiden, boleh minta sesuatu nggak Bu Presiden? boleh, Bang. Nah ini ada Bang Aida nih, Aida Pohan nih. Bu Mantap Presiden nih. gini loh, maksudnya gini loh Bu Presiden. Bu Presiden boleh nggak berdoa saat ini sama Bang Kaisar supaya Udah, Tuhan juga Allah memberikan berbelas kasih kepada Bang Kaisar supaya mendapatkan dipenuhi oleh Roh Kudus gitu loh. Sebelum abang doakan, aku udah lebih duluan berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, Bang. Dengan nama Allah aku bertawakal dan tunduk kepada Allah. Nama Udah, Bang. Bang Kaisar muda dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nggak ada Tuhan Yesus. Karena Yesus ini nggak tahu Tuhan mana itu. Lembutkanlah Semoga hati Tuhan Bang Yesus Kaisar. memberkati The God dan Bu Presiden. Amin. Amin. Aku bingung. Yesus ini Tuhan di mana? Amin. Langit dan bumi Bapa Tuhannya. Makanya nggak bisa, nggak terkabul doanya. Bukan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang dah. Tukang daging. Izin saya ulangi doanya ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang Gol, Bu Presiden dan Bang Koko. Amin. 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 Tuhannya Yesus ya, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada Bang Kaisar muda sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Bang Kaisar bisa ditebus dosa-dosanya, bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama juga itokku gini, ditebus dosanya, tinggal utang, sama aja nya ke neraka juga. Kalau abang minta sama Tuhan Yesus, Bang, semua utang abang pun lunas, semua dosa abang lunas. Nggak ada lagi abang terutang, udah langsung aja abang masuk surga nanti. Kalau yang Gimana? namanya hutang kalau nggak Masih banyak dibayar ya tetap hutang. aja tetap ninggalin hutang. Bayar utang, Rek. Bayar, Rek. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Waduh. mati, masa mau ditagih? Dia Ya, mati ahli warisnya lah. dalam Ahli warisnya Yesus. tanggung jawab. Ahli warisnya tanggung jawab. Secara Muslim itu kali ya, Bang. Kalau secara Enggak. Kristenan itu, ya kalau niat baik aja sih sebenarnya itu. Nih, misal nih Bu Fris, ya, misal nih Bu Fris meninggal, terus ninggalin utang, Iya. terus debt kolektornya tetap nagih ke anaknya ibu. Iya, kalau debt kolektornya iya. Tapi kalau tentang kealahan itu berbeda, Bang. Tentang misalnya kita mati, misalnya kan tiba-tiba ninggalin utang. Lalu istilah maaf ya, karena kami di Aceh kan, di Aceh Tenggara sana. Jadi sering dengar lah bahasa-bahasa orang-orang di sana bilang nggak boleh, nanti kuburannya sempit gitu kan. Nanti dia nggak masuk surga. Tapi kalau di kami dalam Kristen, dalam nama Yesus itu selamat, Bang.
Ya, Walaupun sudah dia ditebus oleh darah yang kudus. semua sakit penyakit ditebus, utang pun ditebus, itu semua udah Di mana keadilan Tuhan, Bu? Oh, apa? Itoku. tuh. Berarti Tuhan nggak adil. Aku masih banyak utang nih. Tiba-tiba aku mati. Dosa sudah ditebus, ya kan? Hmm. Aku masih banyak utang. Hmm. Kayak mana aku masuk surga gitu? Kalau aku dimasukkan ke surga oleh Tuhan, kali. Kalau percaya Yesus, Bang, itu udah lunas itu. Nggak ada itu Lah. di kuburan itu. Nggak adil Tuhannya. Masa ada yang tersakiti masih tinggal di bumi gitu loh. Tapi ada sendiri itu nanti yang apa? Itu sama orang yang diutang. Nanti Tuhan yang balasnya semua. Seorang Tuhan yang ngasih kok, Ya, Bang. dosa Bang Kaisar sudah ditebus dari kuasa maut. Dari cara hidup yang sia-sia lagi, Bang. Iya. Itulah utangku masih tinggal. Kayak mana? Ngapain ditebus dosanya? Utang. Semua ditebus, utang abang pun ditebus, dosa abang ditebus, sakit penyakit abang ditebus, kesalahan abang ke saya juga ditebus, semualah ditebus, Bang. Makanya di situ itu terkesan kalau kayak gitu Tuhannya nggak adil, nggak maha adil. Kalau coba di Islam ya kan, yang namanya hablum minallah itu antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya gitu. Masalah hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia, itu manusia harus meminta maaf kepada manusia. Itulah sebuah kewenangan Allah, wewenang Allah yang sudah diberikan kepada manusia yang nggak pernah dicabut. Nah, itulah bedanya Tuhan kita, Bang. Itulah Bukan. bedanya Tuhan kita. Betul. Disinilah yang membedakan. Kalau Tuhannya di Islam maha adil. Tuhan Kalau kami, Tuhan kami Kalau, adil. kalau manusia itu tidak membayar utang-utangnya, dia mati, dia akan mempertanggungjawabkan hutang yang dia tinggalkan. Itu bentuk kemaha-adilan Tuhan. Kalau kita bertuhan kepada Yesus, aku mati, aku masih banyak meninggalkan utang, dosa ditebus, utang masih jalan. Gimana ya? Di mana Iya, Bang. keadilan Tuhan? Betul. Betul itu, Bang. Makanya aku bilang itulah bedanya Tuhan kita, Bang. Kalau Tuhan kita, semuanya ditebus, semua. Walaupun kita banyak utang, tiba-tiba kita mati di dalam Tuhan, pastinya di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau kita Berarti mati, utang ya itu BRI lunas ditebus. belum, Bu? Lunas semuanya itu. Makanya, iya, betul, Bang. Main-main aku, Bang. Memang betul itu. Kalau abang nggak ini, Kalau abang nggak percaya, coba gitu lah. Coba lah, Bang, coba. Ya. Gimana Coba, Bang tukang daging? coba Bang tukang Kaisar daging ini. dibaptis gitu loh, minta dibaptis. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra Iya. dan Roh Kudus. Ini ajaran penebusan dosa itu nggak ada bedanya ya dengan ajaran pagan yang lain ya. Sama dengan penumbalan, pesugihan, sama itu. Itu ya merusak peradaban manusia ini ya, mendekonstruksi. Karena orang itu jadinya nggak perlu merasa bertanggung jawab gitu. Nggak perlu merasa berempati. Lawang dosanya udah ditebus gitu. Bukan Begitu ya. gitu. Ada banyak versi sih, Bang, sebenarnya ada banyak versi sih. Bukan begitu, Bang. Bang apa ini, Bang? Tukang jagal ya katanya tadi. TD. TD. Tukang apa itu? Tukang kambing. Bukan. Abang itu Bang Tukang daging Teddy, dua Teddy, natur, Bang. Teddy. Tukang daging dua natur. Kota aku, Bang. Tukang daging pula. Tapi memang abang jual daging sapi ya? Iya benar. Oh. Jadi gini dia, Bang. Jadi kalau orang konsepnya gini, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita menjadi pengikut Kristus dan kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kehidupan kita secara otomatis akan sesuai dengan cerminan kehidupan Yesus ketika di dunia, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik, utang-utang itu tidak ada lagi.
Gitu loh. Ya faktanya orang Kristen banyak kok yang masuk penjara. Banyak. Berarti nggak itu semuanya taat, nggak semuanya ikutin Yesus kan karakter. Iya, betul. Ya, betul. itu Namanya karena pribadi seperti yang orang, Bang. dibilang Nggak Bu bisa Vincent kita tadi, paksa-paksa. roh memang penurut tapi daging lemah gitu. Iya. Makanya kenapa manusia masih tetap jatuh ke dalam dosa, karena daging memang lemah, Bang. Iya, kedagingan Ya kita berarti ini klaim itu nggak sesuai dengan kenyataannya begitu loh. kok nggak sesuai? Klaim yang mana, Tadi Bang? katanya mengikuti Yesus sudah pasti baik gitu. Lah buktinya orang Kristen masih banyak yang kriminal gitu ya. Iya, karena dagingnya lemah gitu. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya kita memang harus senantiasa Jadi gini, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan tuntunan, diberi kekuatan supaya apa? Kita senantiasa bisa melawan godaan-godaan setan gitu loh, Bang. ya, jadi ajaran penebusan dosa alias penumbalan itu ya, atau yang sama kayak begitu pesugihan atau yang kayak begitu Jangan ya. jangan abang samakan kami kayak gitu. Ya Kami istilahnya beda ya, konsepnya sama ya. ya. Itu sebenarnya nggak ada gunanya ya dalam kehidupan nyata kita ya. Nggak dipakai itu. Misalnya nih Bu Prizen ini melakukan pembunuhan berencana. Ada gunanya nggak doktrin itu di depan polisi, jaksa, dan hakim ya. Saya kasih contoh ya. Ya, Pak polisi, kenapa aku masih dihukumi sebagai orang yang berdosa? Bukankah dosaku sudah tebus oleh matinya Yesus di tiang kayu salib? nggak bisa Nggak kayak ada gunanya, gitu loh ya. gitu. Artinya doktrin keselamatan itu hanya sebatas utopia. Dengan kata lain itu hanyalah omong kosong gitu ya, nggak ada gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Gitu ya. orang yang memang Faktanya ya, yang namanya Dia manusia kematian, tempat Bang. salah dan lupa ini ya, ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tidak selalu baik-baik saja, bahkan bisa merugikan, mencelakakan orang lain. makanya kita Nah, butuh oleh Yesus, karena Bang. itu, faktanya di dunia ini ya, sepanjang sejarah, dimanapun peradabannya, ada mekanisme yang menciptakan manusia ini akhirnya bisa tertib, aman, teratur, selamat, sejahtera. Apa itu yang real itu? Yaitu yang digunakan sepanjang sejarah, sepanjang masa, dan dimanapun berada itu adalah mekanisme hukum. Itu faktanya. Gak ada ceritanya ujuk-ujuk turun anak Tuhan lalu semua beres. Atau turun Superman, Spiderman, di dunia ini semua urusan beres, selamat semua, nggak ada. Ya, karena keselamatan itu seharusnya dia ada hubungan sebab akibat, hukum tabur tuai, dunia dan akhirat. Ada. Dunia kita selamat, akhirat juga kita perlu selamat. Selamat itu kan artinya lepas dari bahaya ya, atau bebas dari cilaka begitu. Nah itu kita butuhkan tidak hanya di akhirat, di dunia ini kita juga butuh selamat. Nah doktrin Kristen tentang keselamatan dan cara penebusan dosa itu jelas tadi saya kasih contoh, nggak ada gunanya begitu ya. Nah, sampai situ dulu dah. Ya. Gini Bang, tentang kealahan itu, makanya saya bilang itu berbeda dengan apa yang di logika Abang. Tentang kealahan orang Kristen ini sangat beda Bang. Memang dia seperti itulah. Makanya butuh Roh Kudus, Bu Prizen ya. Nah, Bang Teddy. Gini itu ya kan. Malam ini aku perkosa anak pendeta. Ya. Jangan, Bang, jangan. Nggak Tahu, boleh, nggak boleh. bentar Jangan, dulu. Bang, jangan. Tahu-tahu besok aku dilindas truk, mati aku. Mati. Ya. Aku masih percaya Yesus itu Tuhan. Iya. Sesudah mati nanti aku hari kebangkitan. Apakah aku ke dalam sorga atau neraka? Tapi tergantung Abang sebelum Jangan- Abang mati, sebelum Jangan Abang mati. Jangan tapi. Saya jawab nih Bang. Sebelum Abang mati, Abang minta ampun nggak sama Tuhan Yesus? Aku minta ampun. Nah itu. Jadi betul Abang minta ampun. Gimana nasib keluarga yang kuperkosa semalam? Nah itulah ada hukum tabur tuai kata Abang ini. Ya ada hukum tabur tuai. Saat Abang
artinya saat itu secara Alkitab saya ya, secara Alkitab saya maksudnya secara agama saya loh Bang, ya kan? Jangan Abang ketawa secara agama Abang, secara agama kami itu selamat karena dia benar-benar sungguh-sungguh dia minta ampun sama Tuhan bahwa dia menyesal memperkosa orang itu. Nah, Tuhan itu mengampuni tapi tetap dalam nama Yesus ya, bukan dalam nama yang lain. Lah iya, di mana keadilannya? Di mana keadilan maha adilnya? Keadilannya Bang. Nah, dosa memang diampuni. Gini Bang, dosa memang diampuni tapi upah dosa akan dibalas, ya kan? Dosa memang diampuni, upah dosa. Berarti aku masuk neraka dulu, habis itu dimasukkan ke surga gitu. Enggak gini Bang. Nanti anak Abang, keturunan Abang sampai entah ke-7 turunan akan diperlakukan orang seperti apa yang Abang lakukan. Itu enggak, Nah, itu Bang, saya itu tidak merasakan, pribadi saya tidak merasakan lagi. Abang tidak merasakan, tapi keturunan Abang itu pasti karena itu kan kelakuan iblis. Iblis itu yang menyuruh Abang memperkosa. Nah, iblis itu menghancurkan masa depan. Masa depan itu siapa? Anak cucu Abang yang bakalan kena seperti apa yang Abang lakukan kepada anak pendeta itu. Benar kan Bang Degol? Gini itu, masa Tuhan balas dendamnya ke keturunanku yang berbuat aku? Bang, Itu bukan balas dendam, Bang. Bukan balas dendam. sebenarnya itu hukum tabur tuai namanya, Bang. Ya, itu sudah hukum apa yang sudah lakukan? Memang dosa diampuni, tapi upah dosa harus ditanggung. Iya, kan sayang karena Bang Kaisar, karena karena Tuhan sudah menetapkan upah dosa adalah maut gitu loh. Iya, Jadi benar. Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa mengampuni hanya begitu saja. Dia harus menyediakan maut bagi pengampunan dosanya. Oke, baik Bang. Kita sepakat dulu. Apakah Tuhan Maha Adil? Maha adil. Makanya dia memberikan anak yang tunggal sebagai korban pengampunan dosa. Oke, baik Bang. Ketika aku aduh. Duh, Apa kena tuh? tripod. Kok lari Bang Kaisar? Padahal seru lu tadi sama-sama Marcus Reger orang itulah sama Bu Prisen. Na Marga Siregar na gaya ya hamaitun. Anda nampak wajahnya itu toh. Itu Marcus Reger itu, tapi selatan Bang. Mangalo maksudmu? Iya, Bang Kaisar itu orang selatan. Molo dale sonado ngahanye deknya. Alah dale. Sonara deti. Itu tahu nggak kenapa? Ya, dalih itu harusnya dikasihkan untuk pengikut ajaran penjajah Belanda itu. Itu Bang Kaisar tuh kena tombak, Bang. Iya enggak? Iya, Bang? Bang Kaisar kena tombak. Tombak apa? Turun dia Ya, rungkat. adalah. Ya, Bang siapa? Kaisar up itu Os. Aku jawab sedikit ya Bang The Gold ya. Pakai alasan tidak diilhami ya, tidak dibimbing Roh Kudus ya. Itu alasan sebenarnya nggak bisa diterima akal sehat ya. Kenapa? Karena sifatnya subjektif begitu. Nah, Iya, kalau memang lebih kepada subjektif ya, pengalaman dia, Bang. semua orang bisa mengklaim akhirnya ya. Dan subjektif itu rentan sekali. Rentannya apa? Manusia itu tempat salah dan lupa ya, termasuk dia punya hawa nafsu. Bisa Ya, saja betul, untuk betul. kepentingan pribadi ya menipu, berbohong dan seterusnya begitu. Ini nggak bisa kalau dalam sikap ilmiah itu ya kita pakai hal-hal yang subjektif kayak begitu ya. Karena rentan itu tadi ditunggangi oleh kepentingan ya siapa pun termasuk kepentingan pribadi. Nah, parameter apa yang seharusnya kita pakai ya untuk menentukan benar salah ya atau baik buruk ya sebuah ajaran. Parameternya ialah objektivitas harusnya berdasarkan objek, data, fakta, kenyataan begitu. Nah itu yang cocoknya. Nah kalau kita lihat tadi ya konsep penebusan itu ya alias penumbalan itu yang nggak ada bedanya dengan ajaran yang lain ya. Yang beda itu ya tokohnya, karakternya, jalan ceritanya itu saja konsepnya sama.
memerlukan darah manusia atau benda makanan pala kerbau atau apapun untuk mendapatkan keinginan, ya, keselamatan, kekayaan atau apapun begitu. Nah, itu konsepnya sama begitu. Nah, dalam Bible itu sendiri juga kita bisa men-tracking itu ya, ternyata ajaran penumbalan itu ya sudah ada di sana, itu ini orang-orang pengikut dewa Molok ini gitu. Ya. Nggak ada bedanya itu ya, menyerahkan nyawa anak manusia sebagai penebusan atau pengharapan atau apapun itulah gitu. Sama itu linear dengan matinya Yesus di tiang kayu salib sebagai penebus dosa-dosa umat Kristen gitu ya. Sama konsepnya begitu. Jadi nggak ada bedanya dengan ajaran pagan ini, pengikut dewa Molok begitu. Nah, kemudian ya, ajaran ini seperti yang saya katakan ya, sangat ini ya, membentuk karakter orang, akhirnya mendekonstruksi ya peradaban itu. Kenapa ya? Orang itu nggak perlu lagi merasa bertanggung jawab atau memiliki empati ya. Makanya kita kalau diskusi dengan teman-teman Kristen itu ya, mereka ya suka-suka aja ngomong sering begitu ya, tanpa beban, tanpa rasa bersalah, tanpa perlu ada yang dipertanggungjawabkan nanti ucapannya itu di akhirat gitu. Nggak bisa itu juga karakter yang dibentuk ya. Dan satu hal lagi ya, ajaran penebusan dosa ini secara ini ya, secara peradaban itu ya, ini lebih mirip ya, fungsinya itu ya sebagai sarana pembodohan begitu. Kenapa sebagai sarana pembodohan? Orang itu nggak mikir lagi norma-norma apa, nilai-nilai apa, aturan apa yang harus ada di tengah-tengah kita untuk menciptakan keselamatan ini gitu. Nggak mikir ke sana lagi. Mikirnya ya ada satu orang yang Superman, super ini ya, supernatural itu yang jadi keselamatan, yang menjadi penyelamat. Konsep mesianik ya begitu semuanya. Ini nggak mikir lagi tuh nilai-nilai norma itu, serahkan kepada negara, serahkan kepada raja, begitu ya. Nah, kepercayaan kalau semu namanya negara Bang. itu sifatnya kayak Imperium Romawi atau penjajah Belanda, Portugis, Inggris dan seterusnya, ya jelas ya, konsep mesianik kayak begini ya fungsinya hanyalah sebagai alat pembodohan itu tadi gitu. Kuda tunggangan untuk memuluskan kepentingan-kepentingan itu tadi. Nah, itulah sejarahnya memang kemudian Kristen itu diadopsi, diterima dengan mulus oleh Imperium Romawi begitu. ya, lanjutlah Bang Degol lah. Atau Ya, kalau itu Bang, saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pandangan dari Bang Tede ini ya. Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan kan gitu ya. Karena memang pengalaman itu religi dia Bang. Ya, religi. Nah, kalau Abang bilang seperti itu, ada orang yang memiliki kepercayaan seperti itu ada. Ada orang yang berpikir seperti Abang bilang tadi, percaya dia sudah ditebus gitu kan, terus dia berbuat dosa suka-suka hati aja gitu loh, toh masuk surga gitu. Tapi konsep itu namanya kepercayaan yang semu namanya. Jadi kepercayaan terhadap Kristus itu adalah kepercayaan di mana dia percaya bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Bukan penghilangan hukum Taurat, tidak, tapi penggenapan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu digenapkan oleh hukum kasih. Assalamualaikum. Hukum kasih di sini ini, di mana kita itu memiliki kasih. Kasih Baik. apa yang dibilang di situ? Yang pertama, kasih yang terutama, yang hukum yang terutama adalah yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang mengikuti setelah itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang seperti abang bilang itu memang ada, tapi itu kepercayaan semu. Ya, gini Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap dengan hatimu segenap dan segenap akal pikiranmu, akal budimu ya. akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri kamu sendiri. Iya. Kita sepakati Tuhan itu maha adil ya kan? Betul.
Ah, Oh, udah di Bang mana Kaisar ini. bentar, Tadi. di mana keadilan Tuhan? Semalam aku perkosa anak orang, ya, yang tadi bang. Tahu-tahu aku terlindas truk, besoknya aku mati. Metong, aku ini metong mati. Konsepnya abang percaya Yesus. Waktu mati itu sebelum mati aku percaya. Dan minta ampun Sudah, aku udah minta ampun. dengan tulus, dengan Dengan hati, segala dengan macam hati, lah gitu ya, pikiran. dengan segala macam. Pertanyaannya, ketika nanti aku di sorga apa di neraka? Kalau itu di surga Di sorga. dalam nama Yesus ya. Di mana maha adilnya Tuhan? Tapi nanti yang bakalan ya sama seperti yang aku bilang tadi, Bang. Nah, dari keturunan abang itu akan ada yang dijadikan seperti itu. Ya, berarti Oleh Tuhan orang lain. Tuhan nggak adil. Aku yang berbuat, yang menderita keturunanku. Karena aku akan membalas Ya, kepada sebenarnya keturunannya. Tuhan Iya, dan membalas. Gini itu. Sebenarnya kalau Tuhan maha adil, Tuhan itu membalas terhadap pribadiku, aku yang berbuat, bukan Enggak, kepada Bang. keturunanku. Bukan. Itu ke masa depan itu anak keturunan abang lah, keturunan sampai Bukan. ketujuh gitulah. Nah, secara Alkitab kami ya seperti itu, Bang. Enggak, bukan masalah Alkitab nih. Kita mengkaji, merumuskan dulu, dapat poinnya Tuhan maha adil. Aku yang berbuat, Tuhan membalasnya kepada keturunanku. Di mana maha adilnya Tuhan? Ya adilnya ya di situ. Karena abang jadi makanya jangan abang lakukan yang tidak betul kalau enggak keturunan abang yang kena nanti gitu loh. Lah, manusia ini kan ada silap-silapnya. Kan Makanya manusia ini bukan Tuhan, ya kan? Makanya butuh pendeta, Bang, supaya diajari. Oh, begini loh. Nanti kalau kamu bikin kayak gini, nanti kayak gini. Misalnya contoh lah. Bukan Contoh lah, itu, Bang. itu bukan itu. Yang jadi masalah di mana maha adilnya Tuhan. Aku yang berbuat, bukan diriku yang dihukum. Sekarang gini, Bang. Malahan keturunanku yang dihukum. Bisa nggak saya tengahi kasih data? Yehezkiel 18 nomor 20. Ada yang bisa bacain? Ini penyelesaiannya di sini harus langsung pakai data aja bang, daripada maaf ya saya masuk ya. Yehezkiel 18 nomor 20 itu datanya. Ada yang bisa Ya, bacain? siap Bang Adi, siap. Baca bu. Atau saya bantu baca boleh? Ibu Pris. Yes, Saya bantuin ya. Atau ibu aja yang baca bu. Siapa tahu gue dikira bohong lagi. Oke, lanjut, Bang. Ya, Yehezkiel 18 nomor 20. Tolong dibaca. Assalamualaikum Muni. Itu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak menemukan ntar, Bang. Kita aja Pak Kaisar. Habis ini cuma ngasih data doang kok. Ya, siap Bang Andi, siap. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Umi. Bang Andi, di layar saya itu ada saya capture itu, digedein Iya. aja. Ya, ada silakan. besarkan dulu data itu. Silakan dulu. Tolong dibacain bang. Yehezkiel berapa, Bang? Orang yang berbuat dosa itu yang harus meninggal. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas diri mereka. Kurang lebih begitulah ya. Kalau yang di bawahnya Ya. saya nggak sampai baca. Ya. Itu jawabannya Bu Prisen. Jadi nggak ada dosa warisan, nggak ada itu. Oke. Sebelum saya menyapa teman-teman Kristen, izin Ibu Dobol, dosen baik online, karena ini grup menyapa dosen ya. Saya di sini izin meminta waktu 1 SKS menjabarkan tentang materi ajaran kasih Kristen dengan data full lengkap, baik dari ayat dan juga realitas konkret. Boleh nggak? Nggak lama-lama kok. Cuman 3 menit lah paling lama mungkin. Lanjut. Atau 5 menit lah. Oke. Baik, karena ini adalah klinik penyembuhan oten, tolong hidung saya gatal, geli, kena stikernya, agak diangkat sedikit. Baik, ajaran kasih itu adalah ajarannya orang Kristen, saya akui.
Saya akui dengan terangan, Uniriva mengakui bahwa Kristen mengajarkan ajaran kasih. Ajaran kasih kepada penjahat, ajaran kasihan kepada korban. Kenapa Uniriva berkata begitu? Berikut mengutip ayat-ayat dalam Bible. Saya kutipkan Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ajaran kasih kepada penampar, ajaran kasihan kepada korban yang ditampar. Yang kedua, dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ajaran kasih kepada majikan bengis, ajaran kasihan kepada hamba yang teraniaya. Markus pasal 2 nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, orang yang sakit. Tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Ajaran kasih kepada orang berdosa, ajaran kasihan kepada mereka yang tidak berdosa. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih kepada pembenci, ajaran kasihan kepada keluarga sendiri. Matius pasal kelima nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ajaran kasih kepada yang gak marah, kasihan kepada yang marah, harus dihukum. Marah aja harus dihukum loh. Matius pasal 22:39 ini ayat yang sangat fenomenal, yang luar biasa diperkenalkan oleh orang Kristen ya. Saya sendiri sangat senang mendengarkan ayat ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Ini sangat kasihan sekali. 1. Pasrah kalau ada yang minta. Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ajaran kasih kepada yang meminta, ajaran kasihan kepada yang diminta. Diminta motor Miomu, jangan kau minta balik. Diminta anakmu, jangan minta balik. Kalung di lehermu diminta, jangan kau minta balik. Yang kedua, harus kasih sama yang meminjam. Matius pasal 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Ajaran kasih kepada peminjam, ajaran kasihan kepada yang dipinjam. Tidak boleh menolak. Yang lagi-lagi, kalau ada yang memaksa kau jalan 2 mil, maka kau harus berjalan sejauh 2 mil. Oke, 1 mil ya, jalan 2 mil. Ajaran kasih kepada orang yang memaksa, ajaran kasihan kepada yang dipaksa. Betul sekali, ajaran Kristen itu ajaran kasih kepada para penjahat, bukan kepada korban. Realitas konkretnya terjadi? Betul sekali. Ini fakta sejarahnya. Mari kita tunjukkan, itu ayat-ayat ya yang Ibu Dobol sampaikan. Kali ini Ibu Dobol akan tunjukkan bagaimana Kristen mengasihi sesama mereka ketika mereka menjadi otoritas tertinggi di dunia. Ini dia 3 data. Ya. Baik, ini sorry lubang hidung Uniriva kelihatan ya. Ini dia ya. Data ini saya ambil dari Sarapan Pagi Biblikal. Saya menunjukkan kepada antum semua penganiayaan atas nama Yesus. Ada yang bilang orang Kristen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dulu ya, sebelum kita belajar, setelah kita belajar mereka nggak berani lagi. Kenapa? Penganiayaan atas nama Yesus itu terjadi ya. Pada tanggal 31 Oktober 1517 seorang rahib bernama Martin Luther memakukan bla 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 bla. Tapi yang terjadi apa? Ini dia. Oh, sorry ya, jangan bilang inkuisisi itu hanya milik gereja Katolik loh. Itu udah basi. Kalau inkuisisi gereja Katolik itu udah basi. Inkuisisi gereja Protestan dong. Ini dia bangnya. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali saya mengatakannya. Bukan. Malu sekali untuk diceritakan. Para reformator menjadi marah sekali kepada kaum anak baptis. Siapa anak baptis? Dianggap bidat. Dan berusaha mencium mereka. Oh salah, membunuh mereka. Dari mana mereka belajar sikap membunuh ini? Mereka meniru gereja Katolik. Dan siapa yang telah menghabisi nyawa anak baptis? Reformator yang tercatat paling banyak menghabisi anak baptis ialah Zwingli.
Zwingli. Siapa Zwingli? Ada 3 tokoh Bapak Reformator Gereja Protestan. Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli. Apakah hanya Zwingli? Tidak, saudaraku. Martin Luther bahkan dikatakan dalam sebuah literatur kekristenan sendiri. Oh, Ini jadi punya Uni Kristen. Rifa mau berbicara oknum nih. Kalau oknum itu 1, 2, 3, Pak. Kalau satu gereja itu Mau bukan oknum berbicara ya, Pak. oknum atau mau berbicara pengajaran? Selesaikan dulu ya. Saya menunjukkan ini pengajaran. Boleh izinkan saya selesaikan menunjukkan data ya. Bahwa ini bukan oknum tapi pengajaran. Martin Luther ini bukan oknum karena dia adalah bapak reformator gereja Protestan, ahli agama kalian, bahkan dinabikan oleh beberapa orang-orang Protestan. Apa yang dilakukan Martin Luther? Luther ini terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Ya. Dan yang terjadi apa? Holocaust. Ya, Holocaust itu terjadi karena inspirasi dari Martin Luther sendiri, dan itu datanya ada. Ya, dan tolong jangan katakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pengajaran. Siapa bilang? Saya tunjukkan kepada kalian data yang sangat membuat saya syokek ya, syokek saya. Oh, kalian bilang ini oknum. Masa sak gereja oknum? Yang bener aja dong, Kang. Kalau oknum itu ya sedikit, jangan banyak-banyak. Ini banyak kok oknum, piye toh? Ada-ada aja. Anda bilang apa? Oknum. Ini saya besarkan dulu ya. Ini saya data ini kok keren banget ya. Ini orang Kristen sendiri loh, ya. Nih. Ya. Bentar ya, sorry. Aduh, mana ini dataku hilang dia. Nah, nih. Dan asal kalian tahu, jangan katakan ini bukan ajaran. Ya, saya kutuk kalian nanti. Penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi ini, kalau kamu bilang oknum, kok bisa terjadi 400 tahun loh. 600 tahun loh. Dari 1208 sampai 1800 mau bilang oknum. Ini gereja sampai sekitar abad ke-12, sebagian besar penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sejati datang dari dunia kafir, tetapi sekarang gereja Roma, ini oknum gereja Roma, oknum gitu. Gereja oknum gitu. Dan tahukah kalian siapa yang melegitimasi pembantaian itu? Nih, ya. Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan itu dengan mengutip secara paksa ayat-ayat Perjanjian Lama dan dengan mengacu pada Agustinus. Tahu siapa Agustinus? Oh, nggak tahu, ya. Yang telah menafsirkan Lukas pasal 14:23. Ini ajaran, brother. Sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Apa ayatnya? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini adalah ayat yang dipakai oleh tokoh gereja yang ratusan tahun digunakan untuk menghibisi nyiwi iring. Ya, jadi kalau bilang ini oknum, terlalu naif sekali Anda, Pak. Pak, gereja itu bukan oknum, Pak. Ratusan tahun kok oknum sih, Pak. Doktrin, Pak. Ajaran. Dan itulah kenapa saya bertanya-tanya. Apa sih alasan Kristen ini dikatakan ajaran kasih? Ya, jadi mungkin boleh buat teman-teman Kristen tunjukkan kepada saya. Ada 2 pertanyaan. Apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Apa guna dan kontribusi Yesus 33 tahun hidup dan agama Kristen buat peradaban? Untuk peradaban. Kalau itu ditanya ke saya bisa jawab. Apa guna Islam untuk peradaban? Saya punya datanya. Tapi ya kalian dulu lah jawab. Itu ajaran kasih Kristen ya teman-teman. Memang ajaran kasih kepada penjahat, kasihan kepada korban kejahatan. Terima kasih Ibu Dobol 1 SKS. Silakan ditanggapi. Sumber-sumber terkait itu bukan dari Islam tetapi dari Kristen sendiri. Kalau tidak percaya bukan urusan saya. Terima kasih. Ya, boleh ditanggapi Koko atau Bu Friesen atau The Gold, silakan. Bang The Gold, silakan dibuka mic-nya. Tadi yang kayaknya ngebet banget sih.